Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tianhuo Zunze. Tubuhnya mengambang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bingfu yang terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bingfu langsung menjadi dingin begitu Tianhuo Zunze menghilang. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia berteriak keras, "Teman ini, aku yang dulu adalah Bingfu dari lembah sungai es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena lembah sungai es. Lembah sungai es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Ada seutas benang kepanikan yang sulit disembunyikan dalam tangisan Bingfu. Bintang elit 8 Douzong ini, yang baru saja muncul, benar-benar membalikkan keadaan. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang kecil memiliki barisan yang menakutkan dengannya. Lembah sungai es? Apakah itu sangat bagus? Ini saja tidak bisa menghalangi diriku yang dulu. Ruang di depan Bingfu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tianhuo Zunze anehnya muncul. Dia tersenyum tipis pada Bingfu sebelum dia mengayunkan telapak tangannya dengan lembut. Telapak tangan ini mungkin tampak lemah, tetapi Bingfu merasakan dingin yang tulus. Douqi di dalam tubuhnya benar-benar meletus saat ini. Lapisan demi lapisan armor sedingin es terbentuk di permukaan tubuhnya dari udara dingin yang tersisa di sekitarnya. Armor itu berwarna putih salju. Itu mungkin tampak sebening kristal dan lemah, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tianhuo Zunze. Meskipun dia saat ini hanya memiliki kekuatan bintang 8 Douzong, pengetahuannya adalah tentang diri Douzunnya saat itu. Bintang 6 Douzong tidak layak untuk diperhatikan. Bang! Telapak tangan dengan lembut mendarat di baju besi es di tubuh Bingfu tanpa peduli dunia. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dengan cara seperti banjir. Retak. Pertahanan baju besi es yang kokoh itu tidak bertahan di hadapan kekuatan yang sangat besar dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retakan menyebar. Setelah itu, baju besi es mengeluarkan suara retak saat itu meledak. Grup. Baju besi es itu hancur dan ekspresi Bingfu langsung berubah pucat. Seteguk darah segar membawa udara dingin saat dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur setelah itu. Ekspresi Bingfu berubah menjadi biadab saat dia terbang mundur. Matanya merah saat menatap Tianhuo Zunze. Segera, dia meraung, "Binghi, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Tidak jauh di belakang Bingfu, Binghi berangsur pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tianhuo Zunze. Dia mendengar tangisan Bingfu dan hanya bisa mengatupkan giginya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit lembah sungai es di belakangnya, "Ikuti saya, kita harus menangkap wanita beracun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Lusinan murid lembah sungai es melirik Tianhuo Zunze di langit dengan mata ketakutan setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka beralih ke medan pertempuran lain di aliran pegunungan. Bing Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak bisa menyisihkan upaya untuk memperhatikan perubahan situasi tempat ini. "Kenapa tidak kalian semua menyerang?" Binghi menjerit keras ketika para murid lembah sungai es ragu-ragu. Setelah mendengar teriakannya, para murid dari lembah sungai es menggigil. Setelah itu, mereka dengan tergesa-gesa menyuarakan pengakuan mereka dengan hormat. Binghi menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Banyak murid lembah sungai es dengan tergesa-gesa mengaktifkan semua douqi di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiao Yan. Bingfu yang berada di udara melihat kelompok Binghi melakukan aksi. Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunze. Ekspresi gelap, kejam melintas di atasnya. Aura dingin sekali lagi melonjak di dalam tubuhnya.
dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan terlibat dengan Tianhuo Zunse. Dalam situasi saat ini, kemungkinan hanya dengan menangkap Xiao Yan, mereka bisa membuat boneka dan tubuh spiritual misterius itu menyerah. Jika tidak, mereka hanya akan mati. Xiao Yan memandangi orang-orang dari lembah sungai es yang bergegas dari tepi aliran gunung. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan lembut memerintahkan, serahkan padaku. Jangan campur tangan. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Pemimpin grup ini, Bing He, adalah bintang 2 Dou Zong. Selain dia, ada beberapa Dou Huang. Namun, Xiao Yan harus bisa menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Xiao Yan perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat dia melakukannya. Segera, sosok ilusi muncul dari antara alisnya. Itu berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiao Yan. Ini adalah tubuh ilusi 3000 petir yang telah dilatih Xiao Yan. Setelah berendam di kolam darah Gunung Surga, kekuatannya saat ini harus berada di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menangani Bing He menggunakan ini, itu bukan tugas yang sulit untuk memblokir murid lembah sungai es lainnya. Pergilah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak murid lembah sungai es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Segera, matanya menjadi sedikit dingin. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin, "Bocah, kamu memiliki cukup banyak taktik. Namun, dengan 1 bintang Dou Zong kekuatanmu ini, kamu masih bukan tandingan diriku yang dulu." Dou Qi yang sedingin es yang mengejutkan perlahan melonjak keluar dari tubuh Bing He setelah suaranya terdengar. Udara dingin memenuhi 10 jarinya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 10 tusukan es yang tajam. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai lembah sungai es, Anda tidak akan lagi dapat tinggal di daerah pil ini. Bing He tertawa terbahak-bahak. Kakinya melangkah melalui udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa udara yang sangat dingin. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He yang sedang bergegas. Orang ini hanyalah bintang Dou Zong. Xiao Yan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Dou Zong, bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk mendiskusikan ini. Ledakan. Sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiao Yan, dan dia mengungkapkan ekspresi setan yang gelap di matanya. Tinjunya yang ditutupi tusukan es menghantam dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Tinju yang berisi udara dingin tiba-tiba tiba di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, dia hanya menunjukkan senyuman dingin. Tangannya terentang dan nyala hijau giok perlahan melonjak dengan suara embusan. Ci. Tinju yang diisi dengan tusukan es secara akurat menghantam telapak tangan Xiao Yan. Namun, tusukan es di atasnya langsung meleleh saat dia melakukannya. Bahkan aura dingin yang mengejutkan yang terkandung di tinju tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutannya saat ini karena dengan cepat tersebar. Tanpa dukungan dari udara dingin, pukulan dari Bing He ini segera memiliki kekuatan yang sangat berkurang. Itu bahkan gagal memaksa Xiao Yan mundur 1 langkah. Bintang 2 Dou Zong dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Tangan Xiao Yan seperti cengkeraman saat dia dengan kuat meraih tinju Bing He. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya mengandung ejekan samar. Karena api surgawi, dia benar-benar kebal terhadap kekuatan dingin dari lembah sungai es. Ketidakpercayaan melonjak ke mata Bing He saat melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyusut saat melihat api hijau giok yang bertahan di atas telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia berteriak, "Api surgawi?" Tepat sekali. Xiao Yan tersenyum. Rasa dingin dalam senyumannya sangat pekat. Telapak tangannya melengkung dan mengepal.
Setelah itu, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ledakan oktan. Pukulannya dengan keras menghantam tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan memasukinya dengan cara seperti kilat sambil memiliki panas yang liar dan keras. Douki yang sedingin es di dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini. Suara cici dipancarkan saat Douki melarikan diri dengan menyedihkan. Grup. Aliran kekacauan Douki di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He memuntahkan seteguk darah segar. Segera, dia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk menggerakkan semua Douki di dalam tubuhnya. Setelah itu, Douki dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Semakin banyak Douki yang sedingin es berkumpul. Orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Es ini sangat jernih, tampak seperti es. Selain itu, ada garis seperti ular di es yang bergoyang-goyang seperti hidup. Lengan ular es. Wajah Bing He memerah saat taungan rendah melonjak dari tenggorokannya. Udara dingin di sekitar Bing langsung melonjak setelah raungannya terdengar. Kekuatan di lengannya juga meningkat beberapa kali saat ini terjadi. Bajingan kecil, terima pukulan dariku jika kamu punya nyali. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat wajahnya memerah. Teriakan marah keluar sebelum dia melayangkan pukulannya ke depan. Orang bisa melihat udara di sekitarnya dengan cepat menggumpal menjadi banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin ini menyebabkan kelembapan di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan menyerbu. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu berkumpul di tangan kanannya dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, itu telah diaglomerasi menjadi serigala api hijau giok setengah kaki besar. Xiao Yan tidak ragu lagi setelah serigala api itu terbentuk. Dia melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api meraung seperti gelombang air yang menggulung di kepalan tangan Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menguapkan udara dingin yang datang. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan lengan Bing He di saat berikutnya. Gelombang udara tersebar di sekitar dengan cara seperti cincin setelah keduanya bertabrakan. Batuan besar di sekitarnya mengeluarkan suara retakan dan membentuk banyak celah dengan suara kretek. Tabrakan ini berlanjut hanya sesaat sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kebuntuan antara kedua belah pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Grup. Kekuatan lain sekali lagi melonjak. Akhirnya, es di tangan Bing He pecah. Pecahan es tersebar ke segala arah. Wajah Bing He menjadi pucat karena pukulan berat ini. Langkah kakinya dengan cepat bergeser ke belakang. Akhirnya, mereka bertabrakan hebat dengan sebuah batu besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa bintang 1 Douzong bisa melepaskan kekuatan bertarung yang menakutkan. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan dahinya, menyebabkan seluruh tubuh Bing He langsung kaku. Orang-orang dari lembah sungai es hanya di tingkat ini. Ekspresi Bing He menjadi putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani melakukan gerakan yang tidak biasa, kepalanya akan dihancurkan berkeping-keping dengan ledakan, muncul seperti semangka yang telah mendarat di tanah. Tubuh Bing He mempertahankan posisinya saat hendak naik ke kakinya. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak. Jika kamu membunuhku, wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Xiao Yan menatap wajah Bing He yang putih pucat dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, karena saya telah campur tangan, saya secara alami tidak takut pada lembah sungai es manapun milik Anda. Nada yang sangat arogan.
Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka bintang 8 Douzong. Kekuatan saya hanya berada di antara yang terlemah di antara sesepuh lembah sungai es. Apalagi, Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika ahli sejati dari lembah sungai es saya keluar, ibu kota yang Anda banggakan akan segera menjadi tidak layak disebut. Meskipun Bing merasakan situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga salah satu dari 3 lembah. Sepertinya kekuatannya tidak lebih lemah dari lembah api terbakar. Hanya penatua ketiga dari lembah api terbakar saja yang memiliki kekuatan bintang 8 Douzong. Tetua kedua itu sudah mencapai puncak kelas Douzong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Shen dari lembah api terbakar. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Shen dengan kata-kata, tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Douzun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Shen pasti lebih kuat daripada Lei Zunse dari pavilion petir angin. Karena lembah api terbakar memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es, yang berada di sampingnya, pasti tidak akan lebih lemah. Karenanya, Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke daerah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil. Namun, dengan karakter Xiao Yan, apakah dia akan meninggalkan dokter peri kecil hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang Douze kecil, yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Douki, dia sudah berani menentang makhluk agung dari Kekaisaran Jiama. Bahkan lebih sedikit yang perlu diucapkan sekarang. Bing He melihat keheningan Xiao Yan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedihkan itu ke lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakat Anda pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari semua tempat. Kata-kata Bing He baru saja terdengar saat dia melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Segera, hawa dingin muncul di dalam hatinya. Tangannya menghantam tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan tenaga pendorong. Bang! Namun, tubuhnya baru saja bergerak saat senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya ditendang dengan cara seperti kilat. Itu dengan kejam memukul tubuh Bing He. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah itu, dia menabrak batu besar. Suara retak tulang terdengar samar-samar. Tetesan keringat dingin terus-menerus melonjak ke dahi Bing He saat dia perlahan berguling dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia dengan marah meraung, bajingan kecil, cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu hari ini. Ledakan! Raungan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Itu segera menabrak batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, sosok ini perlahan-lahan berguling seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Bing He buru-buru menoleh dan keterkejutan segera melonjak ke matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Nafasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Sungguh merepotkan tanpa tubuh. Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Douzong. Sosok tua perlahan muncul di samping Xiao Yan. Orang ini secara alami adalah Tian Huo Zunse. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa, aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama memastikan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa. Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, Pak Tua Yao, Anda dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan besar Anda akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo Zunse saat mendengar ini.
Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, sepertinya hari itu tidak akan jauh lagi. Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan. Haha, penglihatan diriku yang dulu masih bagus. Kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tianhuo Zunse. Tetua ini, lembah sungai es kami menghususkan diri dalam tubuh pemurnian. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es saya melakukan satu tugas, Anda akan bisa mendapatkannya secara gratis. Senyum di wajah Xiao yang ditarik. Niat membunuh yang padat dan dingin secara bertahap melonjak di matanya. Tianhuo Zunse juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiaoyan. Senyuman aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing He, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut di punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, "Melakukan apa? Kita bisa membahasnya. Bantu lembah sungai es menangkap gadis racun. Lembah sungai esku dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan membuatmu sangat puas." Kegembiraan liar melonjak di bagian dalam mata Bing He ketika dia mendengar ini. Tianhuo Zunse perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut berpindah ke leher Bing He. Dia juga merasakan hal ini secara tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya langsung terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tianhuo Zunse di depannya. Retak! Angin dari telapak tangan belum mencapai Tianhuo Zunse saat ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retakan. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tianhuo Zunse secara acak membuang Bing He yang sedingin es sebelum menoleh ke Xiaoyan dan berbicara dengan samar. Xiaoyan diam-diam merilekskan tinjunya yang terkepal erat. Dia mengangguk ke Tianhuo Zunse, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas pengingat Anda, Pak Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir." Cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Saat melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He yang lehernya patah, sebuah kekejian langsung melesat dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berkata dengan suara serak, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, "Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup." Boneka iblis bumi segera muncul saat kata-kata ini terdengar. Itu dibebankan ke dalam kelompok murid lembah sungai es seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan sengsara terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan sengit dari boneka iblis bumi ini, hanya 4 murid lembah sungai es yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dari boneka setan bumi. Mereka semua ditangkap setelah pengejaran singkat. Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka iblis bumi. Boneka iblis bumi, yang ditutupi dengan bau darah, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu singkat. Avatar spiritual Xiaoyan juga kembali bersamanya. Xiaoyan mengembalikan avatar spiritual ke antara alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang bergetar dan tersenyum sambil berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Mata Bing Fu menatap Xiaoyan dengan kejam. Dia tidak berharap Xiaoyan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, Anda akan menjadi sasaran buronan lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang dapat Anda sembunyikan di wilayah Pil. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia meringkuk jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu, dengan lembut ditekan di bahu Bing Fu.
Gelombang suara, cici, segera dipancarkan dari tempat jari Xiaoyan mendarat. Wajah Bingfu juga berubah karena rasa sakit yang hebat. Aku ingin tahu apa itu kekuatan Es Zun yang kamu sebutkan sebelumnya. Xiaoyan menarik jarinya setelah melihat wajah Bingfu yang terdistorsi dan meminta jawaban. Mata Bingfu sangat tajam. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bingfu sekali lagi tanpa mengatakan apapun. Ci! Asap putih membubung dan seluruh tubuh Bingfu bergetar. Wajahnya menjadi sangat buas karena rasa sakit yang luar biasa. Xiaoyan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut, bicaralah. Nafas Bingfu menjadi tidak teratur. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak, kekuatan Es Zun adalah douqi unik dari lembah sungai es milikku. Seseorang harus mencapai kelas Douzong untuk membuatnya. Jika kekuatan Es Zun ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya sendiri dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana ini bisa dibatalkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali Anda meminta kepala lembah sungai es saya untuk melakukannya secara pribadi. Namun, menurutku kamu tidak mampu melakukan itu. Bingfu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiaoyan menjadi sedingin es. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tianhuo Zunse. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang dipancarkan dari belakang. Ini adalah jiwa mereka. Simpan. Xiaoyan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan jantungnya sakit saat melihat wajah pucat putihnya. Dia dengan lembut berkata, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi yang disebut kekuatan Es Zun. Dokter peri kecil mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiaoyan mengulurkan lengannya, meraih pinggang mungil dokter peri kecil. Setelah itu, dia mendapatkan boneka iblis bumi untuk membawa Xinlan, yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari aliran dewa yang jatuh. Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi sunyi setelah kelompok Xiaoyan pergi. Hanya mayat dan darah segar di mana-mana yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah meletus di tempat ini sebelumnya.